Pernah melihat langsung dokumen ijazah Jokowi yang kini diragukan keasliannya. Ditayangin, ada indikasi diduga ijazah Pak Jokowi dibuat di Pramuka. Tahu nggak pas Jokowi nongol di Pas ulang tahun, tapi mukanya begitu viral gitu, tuh kenapa ya? Mukanya begitu ya? Apa? Katanya kan habis dari Vatikan terus sakit gitu kan, alergi ya. Iya katanya gitu, katanya alergi apa? Ya kalau kita sebagai umat Muslim mendoakan yang baik-baik. Iya, tapi kan itu kan sangat nggak ini ya, nggak terjadi gitu pada saat dia jadi presiden, kan dia juga sering keluar negeri gitu loh. Ya Dan mungkin stres apaan? mikirin isu-isu yang mengarah ke dia. Nah, selain ijazah emang apa lagi yang merugikan? Nggak ada kan PSI? Ya kan khawatir anaknya di Oh iya bener ya, pemakzulan ya. Jadi kita kembali ngomongin itu aja kali ya, Jokowi gitu kan ya. Ijazah, menurut tuh ijazah kapan sih selesai isunya? Kalau saya soal ijazah, saya sepakat dengan omongan para pakar bahwasanya yang berhak untuk mengatakan asli palsu ya UGM gitu kan. Ya itu kan juga udah sering diomongin sama beberapa pakar ya. Terus soal ada lagi yang sangat menarik itu berita tahun berapa saya lupa yang ditayangin. Ada indikasi diduga ijazah Pak Jokowi dibuat di Pramuka. Iya, dulu saya pasar Pramuka itu. Pramuka itu kan emang terkenal untuk percetakan ijazah. Iya, percetakan. Lo nyetak di situ berapa dulu? Enggak lah, meskipun kampung gue deket situ ya. Gue Tan Kayu kan. Dulu kan terkenal. Iya, terkenal di situ. Cetak ijazah kan sebelum kebakaran. Kenapa harus kebakaran? Kenapa harus kebakaran? Itu dia tuh, kebakarannya 2021. Selalu dengan api penghilangan. Untuk selesainya selalu dengan api dan pas COVID. Itu mas COVID kebakaran. 2021 tuh, 2020 atau 2021 itu pas COVID kalau nggak salah, kebakaran pasar Pramuka. Deretan percetakan. Iya, pas flyover sebelah kiri itu. Sebelah kiri, iya udah masuk daerah percetakan negara kan tuh. Ya, ada yang mengarah ke sana, ada tapi beberapa. Itu isu kan sebenarnya waktu ya, ini kita flashback sedikit ya mas ya. Kan ijazah Jokowi ini kan sebenarnya bergulir dari 2018 ya, itu sebelum Bambang apa? Bambang siapa itu? Bambang Tri, bener, almarhum ya. Enggak, masih hidup. Yang almarhum satu lagi Gus Nur udah baru keluar. Bambang Nur masih ditahan kalau nggak salah ya. Iya, Bambang Tri. Oh iya, Bambang Tri. Iya. Nah, Bambang Tri 2018 ya pokoknya pada saat itu kan ribut-ribut ijazah Jokowi. Sebenarnya isu dicetak di Pramuka tuh tahun itu juga tuh keluarnya tuh. Iya. Tadi yang berita soal Pramuka ini ada berita di Gelora ya, tahun 2021. Tahun tanggal 21 2025 ini beritanya. Ya berarti beberapa hari lalu lah. Ya beritanya yang keluar. Dianggap upaya menghapus jejak ijazah palsu Jokowi, kebakaran hebat di pasar pojok Pramuka jadi pertanyaan. Nah ini masih berarti soal ijazah masih berlangsung ya. Iya, tapi ada pro kontra kan, ada yang kubunya Dr. Tifa, Roy Suryo, ada kubunya Pak Jokowi. Itu hal-hal yang wajar menurut saya sih ya. Tapi kayaknya perputaran isunya tuh di mereka-mereka terus ya. Ya, kita nggak tahu kepentingan di balik itu semua. Nah itu dia tuh, apakah memang untuk menaikkan nama, maksudnya bikin nama Jokowi di permukaan gitu loh. Tetap ada perbincangan. Sisi positifnya dia akan terus jadi perbincangan. Sisi negatifnya perbincangan negatifnya ya beliaunya ngerasa selalu diserang, istilahnya kan gitu kan. Ya mungkin dengan kondisi beliau sekarang sakit, ada orang yang sangkut pautkan kan dengan kondisi kesehatan. Kalau saya hal itu nggak etis ya, beliau sakit dengan bahasanya apa kayak putih gini ya. Bukan putih, bukan kudis apa ya? Ya nggak tahu, kayak eksim tapi nggak eksim gitu. Ya bukan eksim. Bukan eksim. Intinya ya, kalau kami sebagai mantan rakyat yang telah dipimpin oleh dia, yang mendoakan dia yang baik-baik. Kalau yang jahat ya kembali ke orang yang berbuat jahat, yang baik ya kembali ke orang yang berbuat baik. Meskipun gue sempet kaget ya pertama kali dia keluar beneran kayak gitu ya. Kaget karena kan perkiraan kan diedit gitu kan. Ya perkiraannya kan diedit, ternyata kan enggak gitu. Dan yang gue tahu kan selama 10 tahun Jokowi menjabat dia juga cukup sering keluar. Dia bukan presiden yang di dalam negeri aja gitu, enggak. Dia cukup sering keluar negeri. Dan
Bahkan kan G20 kan, itu kan di Itali ya. Di Roma kan Vatikannya 11 itu doang kan gitu. Itu kan dengan iklim yang sama ya. Tapi dia pulang-pulang nggak gitu loh. Ya kalau kayaknya stres ya, dia tuh beneran stres deh. Bisa jadi, ya kita kan nggak tahu dengan kondisinya. Belum lagi pembahasan dia masuk PSI lah. Terus dia juga kan berstatement di situ kan, saya mending milih PSI daripada P3. Kalau misalnya dibandingin dengan P3, tapi apakah dia masuk PSI? Belum tentu. Nah, kemarin ada jawaban dari anaknya, nggak mungkin. Ya, kayak Sangan yang ngomong tuh. Saya ngomong, Bapak nggak mungkin ikut kompetitor sama anaknya. Tapi kembali lagi, itulah keluarga Jokowi. Hal yang diungkapkan itu biasanya berbalik dengan kenyataan. Biasanya ya, umumnya kan gitu kan. Iya, apalagi saya nggak mau nyalon presiden, saya mau fokus gubernur DKI. Saya cukup nyalon. Saya nggak mau nyalon 2 kali. Nggak mau nyalon, saya mau nyelesain Solo. Gubernur. Iya. Ya seperti itu ya, nggak apa-apa. Itu juga udah garis tangannya beliau kan. Iya. Tapi gue cuma mau nanya, malah menurut lu kira-kira ijazah Jokowi ini selesai kapan nih isunya? Selesai kapan? Itu ada dua. Kalau menurut saya dari kubunya Roy Suryo atau Tifa juga mungkin ada kepentingan. Di kubunya Jokowi pasti gue yakin ada kepentingan. Karena apa? Dua-duanya namanya melambung jadi perbincangan. Sisi positifnya buat Jokowi, orang merasa ibah, kasihan. Sisi sebelah sana ya harus mempertanggungjawabkan dalam segi pembuktian kan gitu. Apalagi ada mantan pembimbingnya yang dulu pernah dibawa waktu dia jadi presiden. Oh, ini pembimbing apa? Oh, Kasmujo. Ini pembimbing presentasi skripsi saya Pak Kasmujo. Ketika kemarin ada orang ke rumah Pak Kasmujo dengan muka bengkak, kayak ada babak belur gitu kan. Nah, Pak Kasmujo membantah bahwasanya dia bukan dosen pembimbing dan bukan bagian dari itu. Dan dia menyerahkan semua ke UGM. Jadi kayak berubah gitu. Sebenarnya kita lebih kasihan ke Pak Kasmujo, udah sepuh kan. Khawatirnya kenapa dengan beliau. Satu itu, kedua, gue tuh agak greget deh karena kan sebenarnya standnya benar kata Mas Saiful, itu tinggal nunggu UGM-nya gitu loh. UGM udah kan, saya udah ngomong ijazahnya asli gitu. Iya gitu aja gitu, tapi tidak pernah berstatement bareng gitu loh, dan dalam artian tidak pernah menghadirkan Jokowi langsung gitu loh di situ untuk ngomong gitu kan. Ini sampai ada itu kan seliweran diduga ijazahnya dicetak di Pramuka. Terus ada tim bentukan yang untuk bentuk ijazah itu kan. Sebenarnya iya, kalau dari kader PDIP kalau nggak salah ya. Iya, kalau itu dulu lupa tuh yang bentuk ya apa. Jadi di jalan apalah gitu itu diduga kan seperti itu. Terus kalau menurut gua tuh kayak apa ya? Masa iya gitu loh Jokowi dibahasnya dengan itu, kenapa nggak seperti SBY dulu dibahasnya dengan prestasi dibalesnya gitu loh. Iya. Kalau dibahasnya dengan dinamika politik terkini tuh jadi sekadar kayak apa ya, kalau menurut gue kayak jadi mengaburkan fokus orang yang tadinya kita mau merhatiin nih Prabowo kayak apa, tapi masih ada Jokowi nempel ini. Iya sih, saya semakin pertama saya turut prihatin dengan kondisi Pak Jokowi sekarang. Iya, cepat sembuh. Kami mendoakan dan selamat ulang tahun ya, waktu itu kan ulang tahun kan. Cepat sembuh dan kondisinya membaik lagi biar tidak jadi gunjingan atau fitnaan dari kubu orang yang kontra dengan beliau kan. Banyak. Iya. Kalau baca sebenarnya komen-komenan mereka ya namanya pro kontra kan, sejak zaman dulu yang ada cebong kampret, tetek bengek, sampai sekarang pasti ada namanya itu. Benar. Pembencinya beliau. Kalau saya udahlah, sekarang presidennya Prabowo, fokus aja kepada Prabowo. Sampai ada yang bandingin kemarin foto nikahnya Ahmad Dhani sama itu kan Pak SBY datang tuh. Dan bandingin dengan kondisi Pak Jokowi. Pak SBY udah mantan presiden sehat bugar gitu kan, Pak Jokowi masih gitu ya namanya juga takdirnya beliau diberi sakit kan gitu kan. Gue pas baca komenannya, jujur ini kan kita ngebahas komenan doang ya, bukan berarti kita ngejudge Jokowi gimana. Ada yang komen jahat-jahat banget ya, Susuke hilang di Vatikan loh, jahat-jahat banget kata gue. Makanya itu kan sisi lain sih Pak Jokowi mendapat pahala dari orang yang menuduh itu ya, berkata yang enggak. Kalau di luar secara pembahasan agamanya, dia mendapatkan spotlight itu gitu sebenarnya. Ada spotlight yang diuntungkan ya. Kalau di selain yang dianggap orang pembencinya makin senang dengan kondisi Jokowi ya ada-ada aja seperti itu. Dan namanya jadi menggaung kan, terlepas itu negatif atau positif, tapi ya itu tadi gitu loh. Tapi kalau lihat sekarang di media sosial narasi
negatifnya lebih besar karena pertama dia sudah tidak berkuasa kan. Benar. Dia lihat sosmed hampir dipenuhi banjiran kata-kata yang kurang etis kita baca. Konvers setiap saat Mas, setiap ada isu-isu yang terus ditambah lagi kan di sana kan ada aja selalu bikin yang Pak Jokowi tiap hari datengin tamu, saudara yang ngevlog, ada Bambang siapa itu Bambang lupa gue itu ya. Susmati yang pakai topi itu. Terus yang kemarin terbaru ada si Abu Janda. Saya lagi rumahnya Jokowi nih lagi antri nih orang-orang. Jangan jadi perbincangan itu. Ya apakah itu strategi dari marketing untuk nama Jokowi existing ya bisa jadi kayak gitu. Bisa jadi. Karena kan ya kalau kita lihat dari powernya seorang Gibran sekarang kan secara politis kan masih belum kelihatan nih gitu kan, ditambah lagi Pak keluarga Jokowi sampai sekarang belum berlabuh. Iya. Apalagi ada berita itu kalau nggak salah ya syarat sah untuk mengganti Gibran sudah terpenuhi di MK. Saya baca di MK beritanya seperti itu. Ada ya saya baca berita di mana nih ya? Yang mana? Ini. Sebut syarat pemakzulan Gibran terpenuhi. Pakar hukum sebut syarat pemakzulan Gibran terpenuhi yang. Nah itu gua di rujak politik belum ada tuh. Parutan negara Jenderal Arifin Mukhtar sih dia. Waduh, Uceng. Ini ada di YouTube ini. Di YouTube dia tuh biasa itu ya. Enggak. Di YouTube mana? Ya, gua tahu. Iya. Oke, terus dia belum terpenuhi Mas. Ya di sini di thumbnail sih, terus di isinya sih bilangnya terpenuhi. Nah, kita kan nggak paham kan orang hukum tata negara kan gitu kan, paham soal itu. Harus ngundang Ferry Amsari nih di tengah nih. Ferry Amsari, Bang Uceng nih. Uceng nih disuruh. Misalnya kita jadwalin ini pun Bang Uceng video call nih. Iya video call aja sama Bang Uceng. Bang ini sebenarnya ijazah Jokowi bakal selesai kapan gitu. Terus kalau soal Gibran nih pemakzulan secara hukum tata negara terpenuhi apa enggak? Itu doang. Ya nanti saya coba telepon. Karena jadi apa ya Mas ya? Jadi bola panas terus gitu loh ketika ini digaungkan seakan-akan iya memang benar tapi ditarik ulur gitu loh gitu. Sekarang Gibran juga lagi kunjungan kan makanya. Iya. Lagi seru dia jalan-jalan, akhirnya boleh-boleh dia jalan-jalan tuh. Ya intinya intinya doain yang baik-baik buat Pak Jokowi. Kalau yang pembencinya nyir-nyir ya. Iya siapapun itulah. Udahlah. Kasihan Pak Jokowi kalau memang ada kesalahan ya. Silakan dibuktikan. Silakan aja. Mungkin nggak semua orang bakal sejalan sama Jokowi ya kalau buat gue. Tapi bagaimanapun 10 tahun kita sama dia dan kita juga tetap menikmati enak-enaknya gitu loh. Kita tetap menikmati manfaatnya gitu loh. Yang ya mungkin sebagian orang banyak gitu. Iya bagaimanapun dia presiden. Ya udah mantan presiden yang harus dia tetap harus dihormati. Cuma kalau emang selalu pansos ya harus kita curigai. Harus kita curigai. Emang karena itu kan, karena kita ngebahas selalu ada aja ulah di media. Iya, dibandingkan dengan mantan presiden sebelumnya Pak SBY, kadang-kadang aja itu melukis datang ke acara-acara resmi yang besar. Benar, dia punya wibawa. Bahkan sekarang hampir Pak SBY itu punya haters nggak ada ya, aku bilang kayak sih nggak ada. Udah mulai nggak ada karena mungkin sekarang di generasi yang generasi Z itu mengenal PSBY itu ya sebagai presiden yang melukis pada padahal 2 periode juga kan. Padahal 2 periode juga dan dulu kan sempat ya termasuk pemerintahannya kan juga tetap ada aja gitu masalah. Adem ayem gitu. Ya meskipun adem ayam ya secara itu, cuman kan politik internal Demokratnya waktu itu kan panas ya, kan. Kalau politik internal ya emang Pak SBY kan nggak ada intervensi, buktinya tuh waktu bendaharanya juga ditangkap KPK. KPK tuh waktu itu ngabisin setengah Demokrat aja dia angkat tangan ya. Menantu besannya ditangkap juga. Iya dia mah aja. Nggak intervensi kan. Nggak intervensi iya. Ya termasuk bagus gitu. Udah sih itu. Tapi gue juga satu lagi berharap kan mungkin kalau misalnya ini terakhir lah ya. Kan kalau kita lihat SBY kan datang ke acara besar kan nggak cuma datang nambang ya, tapi kan dia juga jadi pembicara, jadi apa dan selalu bagus gitu. Gue tuh agaknya bagus ya, apalagi Pak JK juga tuh. Iya, ya dua itu tuh sama tuh Pak JK. Mungkin kalau Pak Budiono mungkin udah enggak ya, dia emang udah
memilih untuk tidak menarik diri dari spotlightnya. Tapi kalau Pak JK terus Pak SBY pun hadir itu tuh bukan sekadar hadir yang bikin ulah gitu tanda kutip, enggak, tapi emang jadi pembicara yang benar gitu. Gue tuh sempat berharap Jokowi tuh waktu zaman dia jadi presiden maupun selepas jadi presiden, dia datang dong ke kampus gitu loh. Bolehlah mempersilahkan dirinya ditanya-tanya sama anak-anak kampus gitu loh. Kenapa kampus? Karena kampus tuh rata-rata kan lebih dewasa ya dan kritis gitu. Boleh lah gitu, karena itu dilakukan sama SBY sekarang. Dia berani jadi pembicara di kampus-kampus, Megawati gitu kan, berani gitu loh. Bahkan Prabowo meskipun baru di Unhan ya, tapi kan Prabowo tuh cukup peduli gitu, dia mau gitu datang-datang. Ya itu sih udahlah. Ya itu semoga balik lagi Pak Jokowi sehat selalu, cepat sembuh. Untuk para nyinyirnya ya udahlah, doain baik-baik buat beliau. Kalau memang masih ada yang bermasalah silahkan dibuktikan itu. Iya, udahlah. Kalau termasuk soal ijazah ya udahlah, buru-buru lah kelarin, capek. Udah, sampai jumpa di episode berikutnya. 25 menit. Pasti.